kan karena zona hijau, masih zona hijau itu di IO. Nah, itu kriteria dari zona hijau itu seperti apa? Ya, kalau dibilang DIY seluruhnya zona hijau itu zona-zona itu kan sebetulnya fluktuatif ya. Sekarang kita bisa zona hijau, belum tentu besok 2 minggu lagi kita masih dalam kategori zona itu. Jadi begini, kalau di gugus tugas itu mengenalnya memang zona-zona, ada zona merah, zona oranye, zona kuning, zona hijau. Nah, kalau zona hijau itu tidak ditemukan kasus baru. Kalau dulu istilahnya tidak ada kasus. Nah, karena sudah ada kasus, kemudian sekarang klasifikasinya menjadi tidak ditemukan kasus baru dalam waktu 2 minggu minimal. 2 minggu minimal, kemudian pertambahan jumlah kasus barunya itu 50% dari kasus sebelumnya, dan penularannya tidak didominasi transmisi lokal, karena ada impor. Impor itu karena pelaku perjalanan dari luar ke dalam. Naik kelas menjadi zona kuning. Kalau zona kuning itu ada kasus, ada transmisi lokal, tapi transmisi lokalnya itu tidak klaster, bukan transmisi komunitas gitu. Itu zona kuning. Kalau zona oranye itu yang berbatasan itu jelas ada kasus, ada pertambahan kasus, berbatasan langsung dengan zona merah, area wilayahnya. Nah, itu sudah ada penularan transmisi komunitas, jadi ada klasternya gitu, tapi nggak besar klasternya. Kemudian kalau zona merah itu zona yang berbahaya karena pertambahan kasus itu sangat cepat dan rantai penularannya itu tidak terdeteksi. Jadi ini ketularan dari siapa itu nggak jelas. Artinya memang transmisi lokalnya sangat kuat dan memang ada klaster besar di situ. Gitu. Nah, jadi kalau kita bicara zona ada umurnya gitu. Maka kenapa salah satu pertimbangannya gubernur itu memperpanjang PDB ya, masa tanggap darurat bencana non alam COVID itu kan diperpanjang karena memang kita belum yakin kita tuh betul-betul zona hijau ini permanen apa cuma sementara. Pertama. Pertimbangan yang kedua ini berkaitan dengan perilaku. Kapan kita akan terus menerus ke zona hijau itu ya kalau kita memang patuh pada protokol. Meskipun belum zona hijau, tapi kan sekarang pemerintah telah menetapkan new normal. Nah, apa itu sebenarnya new normal dan apakah kalau ada new normal itu udah benar-benar bebas dari COVID? Ya, informasi terbaru sekarang istilahnya tidak menggunakan new normal. Kenapa? Karena kalau new normal itu memberikan kesan kita sudah aman. Padahal situasi kita belum aman. Penularan dari virus itu masih ada. Maka sekarang istilahnya AKB, adaptasi kebiasaan baru. Nah, adaptasi kebiasaan baru itu maksudnya itu adalah kita harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat di individu maupun di tempat kita berada, karena posisinya memang kita masih pada posisi pandemi. WHO belum mencabut status pandemi ya, jadi kita masih pada situasi pandemi, artinya memang belum aman gitu. Ya, terus apa yang dimaksud dengan AKB? AKB itu adaptasi kebiasaan baru berupa yang jelas protokol kesehatan. Protokol kesehatan individu itu 4, utamanya 4, ada banyak tapi utamanya 4 yang tiap-tiap individu itu berkewajiban untuk melakukannya itu. Yang pertama pakai masker ya. Kemudian yang kedua masker atau dengan pelindung wajah gitu ya. Sebenarnya paling aman kalau saya seperti ini, itu paling aman masker dan face shield itu paling aman. Tapi kalau nggak memungkinkan masker, minimal masker gitu ya. Kemudian syukur bisa pakai kacamata. Kemudian yang kedua jaga jarak. Nah, jaga jarak itu kenapa harus jaga jarak? Jaga jarak itu minimal 1 meter. Kenapa? Karena kalau kita ngomong muncrapan itu namanya droplets dan mikro droplets yang tidak terlihat. Kalau droplets itu kelihatan, yang muncrapan itu. Micro droplets itu nggak kelihatan, tidak selalu terlihat. Nah, itu jaraknya itu dia bisa sampai 1 meter. Itulah kenapa 1 meter. Nah, hanya saja yang micro droplets ini dia diterbangkan angin bisa sampai 2 meter. Jadi jarak aman itu 1 sampai 2 meter. Itu kenapa harus jaga jarak. Yang ketiga cuci tangan.
karena kita tidak bisa memastikan apakah permukaan lingkungan itu kita bersih bebas dari SARS-CoV-2 atau enggak, kita nggak bisa pastikan. Jadi cuci tangan itu menjadi satu hal yang penting, dan pakai sabun dan air mengalir. Nah itu yang cuci tangan kok gimana cuci tangannya, itu popok-popok itu sama aja, itu tidak efektif. Nah yang terakhir itu PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, itu ada pakemnya. Tapi intinya kalau PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat itu olahraga yang teratur, istirahat cukup, makanan yang bergizi, tidak merokok. Gitu. Intinya yang bisa dikerjakan oleh adik-adik siswa itu 4 itu. Nah ini yang harus terus-menerus dikampanyekan sebelum kita berinteraksi. Kalau kita merasa pakai masker sumpek gitu, suka lupa itu cuci tangan pakai sabun atau bawa hand sanitizer, suka lupa gitu, nggak telaten juga, maka sebaiknya memang di rumah. Jadi pilihannya cuma itu. Kalau Anda pergi, kita akan kena resiko dari rendah sampai ke tinggi. Kalau kita nggak mau terima resiko, maka resiko itu harus dihadang, harus dicegah. Yang cara tadi protokol kesehatan. Belum aman juga. Itu apa yang harus dilakukan siswa biar nggak menyumbang menyumbangkan begini. Kondisi belum aman itu semua orang itu memiliki potensi untuk menularkan dan tertular. Itu kondisi yang belum aman. Karena imunitas kita belum terbentuk, obat atau vaksin untuk COVID juga belum ada. Semua orang punya potensi itu. Nah, bagaimana supaya kita tidak berkontribusi untuk menyumbangkan? Itu yang pertama, protokol kesehatan yang harus dipegang itu 2, protokol kesehatan dan PHBS. Intinya itu. Kalau kita terpaksa harus pergi keluar rumah, protokol kesehatan harus tetap. Berarti di dalam tas kita tuh harus ada masker. Pakai face shield itu tidak praktis karena dia tidak bisa dimasukkan di dalam masker ya, walaupun di dalam tas. Kalau nggak mau pakai face shield berarti pakai masker. Protokol kesehatan. Yang kedua tadi itu jaga jarak. Jadi kadang-kadang karena kita sudah akrab sama temen ya, kemudian deket-deket gitu, itu langsung harus mundur. Itu yang harus terus dijalankan. Kan temen deket, nggak mungkin lah dia ketularan gitu. Padahal kita kemarin mengenal istilah OTG ya, orang tanpa gejala. Ya, orang tanpa gejala itu dia sehat, terlihat sehat, tetapi sebetulnya dia membawa virus itu. Walaupun sebetulnya OTG itu tingkat penularannya kecil, tapi dia tetap membawa virus itu. Nah sekarang sama Kementerian Kesehatan istilah OTG sudah diganti menjadi menjadi kasus suspek ya, suspek yang asimptomatis yang tidak menimbulkan gejala. Ini yang kita nggak bisa pastikan si A, si B, si C. Kalau kita tidak mengamati dia 24 jam, berarti kita harus menjaga jarak supaya tidak menyumbangkan itu. Kalau memang harus keluar rumah, berarti tadi protokol kesehatan sama PHBS itu harus dipegang betul. Protokol kesehatan itu ya tadi itu cuci tangan, pakai masker, kemudian ya jaga jarak. Itu dan itu nggak bisa ditoleransi. Itu yang namanya kebiasaan baru. Kemarin kita ketemu kontak langsung pelukan atau salaman, sekarang tidak boleh. Dan semacam itu ya kontribusi yang bisa dikerjakan. Kalau kita nggak sanggup, saya nggak sanggup. Kalau ketemu teman, kalau nggak salaman nggak asik gitu. Terus kalau ngomong nggak pakai masker itu nggak seru gitu. Kalau mau ngomong sama teman kan nggak seru ya kalau pakai masker gitu. Berarti kita harus di rumah. Jadi jangan kemudian kan saya sehat, iya sehat, tapi tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan sebelum tes PCR ya atau swab test itu dia sehat atau bersih. Maka kita harus melakukan diri kita itu ya OTG, orang lain itu ya OTG. Kecuali kalau kita sudah mengantongi PCR padahal waktunya cuma 1 minggu masanya. Harus memang kita mau PCR terus kan nggak mungkin. Nah itu cara yang bisa kita sumbangkan adalah kalau mau keluar rumah penting banget protokol kesehatan PHBS. Kalau nggak sanggup mending di rumah. Itu best choice. Memberikan tips bagaimana yang bisa dilakukan siswa-siswa di rumah agar kesehatannya tetap terjaga dan bisa mengikuti pelajarannya secara daring dengan baik. Ya, yang pertama kalau yang di rumah sudah menjaga kesehatan itu PHBS. Jadi PHBS itu yang pertama
makan makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi itu yang memenuhi karbohidrat, protein, lemak yang diperlukan. Kemudian cukup air putih. Nah ini yang susah ya, karena kalau masa-masanya anda itu kan sukanya pokoknya manis-manis buatan gitu ya. Itu boleh, tapi harus dibatasi. Minum air putih hangat itu lebih disarankan. Kemudian yang ketiga, istirahat cukup. Saya sampaikan kenapa istirahat cukup itu penting, paling tidak minimal tidur 8 jam. Kenapa? Karena kita suka lupa kalau sudah pegang HP, ya toh, sudah main game online itu sudah lupa waktu. Kemudian yang berikutnya, yang keempat itu olahraga yang teratur atau aktivitas fisik. Aktivitas fisik itu aktivitas yang menggerakkan otot-otot besar. Bisa jalan kaki, bisa berlari, bisa bersepeda, tapi aktivitas fisik itu paling tidak sehari 30 menit. Nah, kalau kita cuma rebahan aja itu boleh, rebahan itu juga bagian dari recover ya, renewal energi. Tapi harus diimbangi dengan minimal 30 menit. Saya udah 30 menit belum ya? 30 menit itu harus terus-menerus apa boleh di jeda-jeda 10 menit, tambah 10 menit boleh. Ngepel ya. Bersih-bersih kaca itu bagian dari aktivitas fisik. Jadi sebetulnya kalau kita bergerak terus itu lebih dari 30 menit sebenarnya. Kemudian apalagi yang untuk menjaga kesehatan, jangan merokok. Itu banyak imbauan dari dokter-dokter, dari pakar ya, dokter-dokter yang mendalami, memang merokok itu meningkatkan risiko. Meningkatkan risiko tidak hanya COVID, meningkatkan risiko segala banyak macam penyakit. Jadi kalau bisa tidak merokok. Kalau vape boleh Bu, sama aja. Vape maupun yang apa namanya sudah menjadi kaum, menisbatkan diri menjadi kaum ahli hisab itu ya, sama aja. Jadi sama risiko. Gitu ya. Jadi intinya bagaimana menjaga supaya tetap bugar, perilaku hidup bersih dan sehat itu penting. Makan bergizi, istirahat cukup, minum air putih hangat, gerak fisik minimal 30 menit setiap hari, kemudian tidak merokok. Itu yang paling harus diutamakan. Terus jaga self hygiene. Self hygiene-nya itu apa? Ya mandi tetap. Bukan pembersihan kesehatan, tapi kan kita produksi keringat. Nah itu, jadi tetap harus mandi ya, mandi sehari 2 kali, karena kita hidup di negara tropis. Kecuali kalau kita di Korea sana ya, atau di negara-negara yang subtropis yang iklimnya 6 derajat nggak produksi keringatannya. Jadi kita harus tetap mandi 2 kali, karena kita selalu berkeringat sekali. Itu kalau untuk adik-adik ya, karena usia Anda itu kan sebetulnya usia yang dimana stamina tubuh itu lagi bagus-bagusnya, lagi energi-energinya. Tapi walaupun lagi bagus-bagusnya, ibarat mesin motor atau mesin mobil lagi bagus-bagusnya, kalau nggak dirawat ya cepat rusak ya. Seperti itu. Masing-masing dari kita itu sebetulnya adalah apa istilahnya ya? Masing-masing dari kita itu orator, atau masing-masing dari kita itu sebagai seorang apa? Pengkampanye, memberikan kampanye. Jadi kita boleh kok, masing-masing dari kita juga mestinya share, mengingatkan sama teman. Hal yang paling sederhana yang bisa dilakukan adalah 1 hari minimal 1 minggu lah, 1 minggu untuk adik-adik yang 1 minggu 1 kali lah pasang status di WA tentang bagaimana kita bisa berkontribusi untuk mencegah COVID ini. Pakai masker, aku hari ini pakai masker loh, foto gitu, selfie itu sudah bagian dari kampanye positif. Jadi bagian dari ya, setiap dari kita bisa melakukan itu. Karena kalau ini semua menjadi tugas pemerintah, menjadi tugasnya nakes, kita nggak selesai. Mungkin 2022 kita nggak akan selesai dengan soal COVID ini.